Wanita bernama Yulia Masny Savonchik sebenarnya lahir di Rusia dan dibesarkan di Ukraina. Saat usianya masih sangat muda, dia bermigrasi ke Meksiko dan memutuskan untuk menetap di kota San Luis Potosi. Saat itulah, dia bertemu dengan Igor Lechenko, seorang pria yang juga berasal dari Rusia, yang bermigrasi ke Meksiko sejak tahun 1991 untuk bekerja di sebuah pertunjukan sirkus. Hubungan Igor dan Yulia semakin dekat dan pada tahun 1995, Yulia pun hamil. Sehingga, mereka berdua memutuskan untuk menikah sembari menanti kelahiran anak pertama mereka. Di tahun 1996, seorang anak perempuan lahir dan mereka beri nama Anastasia Lechenko Masny. Keluarga itu hidup dalam kebahagiaan, dan Anastasia digambarkan sebagai anak kecil yang manis, penuh perhatian, periang, dan normal seperti kebanyakan balita seusianya. Bahkan keluarga itu juga sempat hadir dalam sebuah reality show di salah satu stasiun televisi pada akhir tahun 90-an. Untuk menghidupi keluarganya, Igor bekerja sebagai pelatih renang profesional, sementara Yulia membantu mengurus keluarga kecil mereka. Pada tahun 2001, Igor membawa keluarga kecilnya untuk pindah ke kota Tijuana, negara bagian Baja California. Kota ini lebih besar dan lebih padat penduduk, yang terletak di bagian utara negara Meksiko dan berbatasan langsung dengan kota San Diego di California, Amerika Serikat. Igor membawa istri dan anaknya ke sana karena di kota itu terdapat lebih banyak lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan profesinya. Meskipun kota itu terkenal dengan banyaknya kartel narkoba Meksiko yang bisa saja membahayakan keluarganya. Pada tahun 2003, putri kedua mereka lahir dan diberi nama Valeria Lechenko Masny. Sayangnya, Valeria mengidap beberapa komplikasi penyakit, cacat fisik bawaan lahir, serta sindrom Asperger, yaitu gangguan perkembangan mental dan syaraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Sehingga Valeria membutuhkan perhatian khusus dari kedua orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, Igor dan Yulia akhirnya bercerai, sehingga Igor pergi dari rumah mereka dan pindah ke tempat lain. Namun Igor masih bertanggung jawab untuk menghidupi kedua anaknya dengan mengirimkan sedikit uang bulanan pada Yulia. Tapi kebutuhan yang meningkat membuat kehidupan mereka terasa begitu berat. Apalagi Yulia juga tidak bisa bekerja karena Valeria yang berkebutuhan khusus tidak bisa ditinggal di rumah dalam waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, Anastasia yang sebelumnya tumbuh menjadi gadis kecil yang manis dan ceria mulai bermasalah. Di usianya yang baru 14 tahun, Anastasia sudah kecanduan miras dan obat-obatan. Bahkan Anastasia juga menjadi seorang PSK agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minuman dan obat-obatan terlarang. Belum lagi, kelakuan Anastasia membuat sang ibu, Yulia, meradang, sehingga pertengkaran hebat terus-menerus terjadi di antara ibu dan anak itu. Saking seringnya pertengkaran mereka, kerabat dan tetangga sudah terbiasa akan hal itu. Alasan utamanya karena Anastasia tidak bisa lepas dari kecanduannya. Pada suatu hari, Anastasia kabur dari rumahnya setelah bertengkar dengan ibunya. Yulia yang panik mulai memposting status di Facebooknya untuk meminta teman-temannya membantu mencari Anastasia. Tapi dalam beberapa hari, Anastasia nyatanya kembali pulang ke rumah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa minggu kemudian, Anastasia kembali kabur dari rumahnya, dan aksinya itu dia lakukan lagi untuk ketiga kalinya. Hal itu membuat Yulia merasa frustasi sehingga memasang foto Anastasia di papan reklame untuk mengumumkan pada warga kota bahwa Anastasia menghilang dari rumahnya. Warga kota yang melihat pengumuman di papan reklame menjadi peka dan menduga kalau Anastasia mungkin sebagai korban penculikan kartel narkoboy, sebuah kejahatan yang paling sering terjadi di Meksiko. Tapi lagi-lagi, Anastasia kembali pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Beberapa minggu berlalu, Igor, sang ayah, menyadari kalau Anastasia membutuhkan bantuan karena kecanduannya, sehingga Igor yang dibantu teman-temannya memasukkan Anastasia ke sebuah panti rehabilitasi. Tapi setelah menjalani beberapa sesi terapi, dokter menyatakan bahwa Anastasia tidak bisa dirawat di sana karena dia sulit dikendalikan yang menyebabkan dia sering berkelahi dengan pasien lain. Igor lalu membawa Anastasia untuk berkonsultasi ke psikiater.
Tapi lagi-lagi psikiater itu juga bilang kalau Anastasia tidak punya niat sedikit pun untuk berubah. Dan jika dibiarkan terus-menerus, Anastasia akan menjadi lebih buruk di kemudian hari. Meskipun Anastasia tidak banyak menunjukkan kemajuan, psikiater tetap melepaskannya dan membiarkan Anastasia menjalani hidupnya sendiri. Waktu semakin berlalu, ternyata perilaku Anastasia menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dia lebih agresif pada semua orang, bukan hanya pada orang tuanya, tapi juga kerabat dan teman-teman yang ditemuinya, yang menyebabkan dia terus-menerus bertengkar dengan semua orang. Saat Anastasia kembali ke rumah, dia juga tak pernah menghabiskan harinya tanpa bertengkar dengan sang ibu, karena Yulia sangat muak dengan kelakuan Anastasia. Hingga akhirnya, Yulia dan juga Valeria yang tak berdosa ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah mereka. Beberapa hari sudah, tetangga tumben-tumbennya tak mendengar lagi keributan dari rumah keluarga Lechenka. Tapi mereka mengeluhkan bau menyengat yang berasal dari rumah keluarga Lechenka. Akhirnya sebagian tetangga melaporkan keresahan mereka pada polisi untuk meminta polisi memeriksa rumah itu. Polisi yang datang ke sana juga mencium bau yang sama. Saat polisi mengetuk pintu rumah, tak ada satu orang pun yang membukakan pintu. Akhirnya polisi memutuskan untuk mendobrak pintu rumah dan menggeledah isi rumah. Tapi mereka akhirnya menemukan hal mengerikan setelah tahu dari mana sumber bau itu berasal. Polisi menemukan beberapa plastik sampah berisi potongan bagian tubuh manusia yang membusuk di dalam sebuah kamar mandi. Polisi langsung membawa bungkusan-bungkusan itu ke rumah sakit untuk diautopsi dan diidentifikasi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kedua mayat itu adalah Yulia Masny Savonchik berusia 45 tahun dan putri bungsunya Valeria Lechenka Masny berusia 12 tahun. Beberapa organ tubuhnya juga hilang dan tak dapat ditemukan di mana-mana. Awalnya polisi menduga kalau mereka adalah korban pembunuhan kartel narkoboy. Mungkin saja keluarga itu bermasalah dan terlibat perselisihan dengan pengedar narkoboy, sehingga mayat mereka dimutilasi sedemikian rupa. Karena hal itu sepertinya memang sudah umum terjadi di sana. Tapi setelah melakukan penyelidikan mendalam, polisi tak menemukan petunjuk apapun tentang keterlibatan keluarga itu dengan jaringan pengedar narkoboy. Malah, polisi mendapatkan keterangan dari tetangga yang menyebutkan Anastasia, putri tertua keluarga itulah yang bermasalah dengan narkoboy. Perilakunya yang labil juga menyebabkan dia sering bertengkar dengan sang ibu. Akhirnya polisi menjadikan Anastasia sebagai orang yang paling dicari selama penyelidikan. Pada tanggal 13 Juli 2015, 3 hari setelah penemuan kedua mayat itu, polisi berhasil menangkap Anastasia di salah satu pantai di negara bagian Sinaloa, tempat biasanya para anggota kartel narkoboy berkumpul, yang berjarak lebih dari 1.500 km dari pusat kota Tijuana. Saat penangkapan, Anastasia tak menunjukkan perlawanan, bahkan bekerja sama dengan polisi untuk mengakui semua kejahatannya, bahwa dialah pelaku pembunuhan ibu dan adiknya sendiri. Dia menduga bahwa ibu dan adiknya sudah bekerja sama mempraktekkan sihir sebanyak 4 kali yang akan mencelakai dirinya. Lalu, bagaimanakah pengakuan Anastasia? Kita kembali ke hari Minggu saat semuanya terjadi. Hari itu Anastasia seperti biasa baru pulang ke rumah setelah dia berpesta narkoboy dengan teman-temannya seharian. Di dalam rumah, dia melihat ibunya sudah tertidur di kamar karena hari sudah malam, dan adiknya masih diletakkan di sofa depan TV dan dibiarkan menonton TV. Saat Anastasia berbaring, tiba-tiba dia mendengar bisikan gaib yang bilang kalau ibunya adalah seorang penyihir. Menurut beberapa sumber, praktek ilmu sihir masih dilakukan di Meksiko untuk menyelesaikan segala macam masalah di masyarakat seperti penyakit, masalah keuangan, perilaku anak nakal, bahkan untuk balas dendam. Anastasia terus mendengar suara-suara itu dan memutuskan untuk mengikuti bisikan gaib yang dia dengar. Pertama-tama, dia mulai membuka komputernya dan melakukan pencarian di internet tentang bagaimana cara tercepat membunuh orang.
berapa lama pembunuhan terjadi, hingga cara memotong-motong mayat. Setelah Anastasia menentukan cara yang sesuai, dia langsung mengambil tali dan pergi ke kamar ibunya, serta melihat ibunya tertidur dari jauh. Dia mendekati ibunya perlahan agar tidak membangunkannya, dan mulai memasang tali di leher ibunya, serta mengikatnya, dan dia sekuat tenaga menarik tali itu hingga ibunya meronta-ronta. Yulia terus melawan, tapi tenaganya mulai lemah. Butuh waktu setengah jam untuk membunuh ibunya hingga ibunya tak bernapas. Setelah berhasil membunuh ibunya, Anastasia kembali mendapatkan bisikan gaib yang menyuruhnya untuk membunuh Valeria karena adiknya menjadi boneka ibunya untuk mempraktikkan sihir pada Anastasia. Dia lalu pergi untuk mengalungkan tali di leher adiknya. Tapi sebelum itu, Anastasia sempat berbaring di sebelah adiknya dan memeluk adiknya dengan erat sebagai ucapan perpisahan. Pada akhirnya, Anastasia menarik tali di leher adiknya hingga tak bernyawa. Seperti yang saya jelaskan tadi, Valeria menderita beberapa komplikasi dan cacat fisik yang membuat dia tak bisa apa-apa. Valeria hanya terdiam dan tak bereaksi saat pembunuhan terjadi, bahkan hanya sekedar berteriak saja dia juga tak bisa. Itu sebabnya Anastasia mengaku lebih mudah membunuh adiknya daripada ibunya. Setelah pembunuhan itu, dia keluar rumah dan berjalan-jalan di pantai sambil merokok. Malam itu udara sangat dingin. Kebetulan sekali dia juga membaca di internet bahwa lebih mudah melakukan aktivitas memotong daging dalam cuaca dingin karena bisa menghangatkan tubuhnya. Dalam pengakuannya, Anastasia kembali mendengar suara gaib yang menyuruhnya mencongkel kedua mata adiknya dan mencabut jantung serta liver ibunya agar bisa mematahkan mantranya karena ibunya adalah seorang penyihir. Anastasia kemudian pulang ke rumah dan mengambil sendok untuk mencongkel kedua mata adiknya. Dia juga mengambil pisau lalu mencabut jantung dan liver ibunya. Organ-organ tubuh itu dibuang ke dalam toilet lalu disiram. Malam itu dia kembali melanjutkan aksinya dengan memotong tubuh keduanya dan dimasukkan ke dalam plastik sampah, lalu disimpan dalam salah satu kamar mandi. Keesokan harinya, dia tetap melanjutkan hidupnya seolah tak terjadi apa-apa dan mengadakan pesta dengan teman-temannya di hari yang sama dalam rumah itu tanpa disadari oleh siapapun. Hingga akhirnya, mayat korban ditemukan polisi sudah membusuk 3 hari kemudian. Saat penangkapan itu terjadi, para tetangga mulai menyadari keanehan pada malam pembunuhan. Bahwa saat pembunuhan terjadi, tetangga mendengar suara Yulia yang berteriak meronta-ronta. Tapi mereka tak segera melapor ke polisi karena menganggap pertengkaran antara Yulia dan putrinya sudah menjadi hal yang biasa. Saat penyelidikan dilakukan, Anastasia mulai didampingi pengacara. Tapi pengacaranya malah menyuruh Anastasia untuk mengubah ceritanya dan bilang pada hakim kalau dia sudah diancam oleh polisi untuk mengakui semua perbuatan itu. Saat persidangannya mulai dilaksanakan, hakim memerintahkan agar Anastasia dibebaskan sementara karena jaksa tak bisa memberi cukup bukti untuk mendakwa Anastasia atas pembunuhan. Jelas perintah hakim menimbulkan keresahan dan pemberontakan dari warga kota yang menganggap pengadilan melepaskan penjahat yang sudah jelas-jelas mengakui perbuatannya. Tapi pada tanggal 19 Juni 2015, Anastasia kembali ditangkap saat berjalan-jalan di taman. Di sini, pengacaranya kembali berusaha melepaskan Anastasia dan menyebarkan ke media kalau pemerintah Rusia mulai ikut campur dalam kasus ini karena Anastasia memiliki darah Rusia. Namun pernyataan itu tak terbukti dan tidak mempengaruhi pengadilan untuk tetap menahan Anastasia di pusat penahanan karena Anastasia sudah resmi menjadi warga negara Meksiko. Anastasia dievaluasi oleh 3 orang psikiater terkemuka dan ketiganya bilang kalau Anastasia menderita gangguan jiwa karena penggunaan narkoboy berlebihan. Igor Lechenka awalnya tak mau berkomentar tentang putrinya. Tapi beberapa tahun terakhir dia mulai bersuara dan mengungkapkan kalau dia tak percaya Anastasia melakukan pembunuhan pada ibu dan adiknya karena tubuh Anastasia lebih kecil dari ibunya. Hingga saat ini, Anastasia masih ditahan di pusat penahanan untuk menunggu persidangannya sampai waktu yang belum ditentukan karena dia masih dalam evaluasi kejiwaan.